bahwa branding bukan cuma soal nama besar dan hype sesaat, tapi soal bagaimana lu membangun hubungan dengan audiens. Kalau lu nggak merasa mengenai fans, ya jangan kaget kalau proyek lu juga tidak akan dihargai dan dihancurkan oleh para fans yang kamu tidak pernah hargain itu. Brand Boomcast. Oke, kembali lagi di Brand Boomcast bersama Shoigi Mitro, pakar digital branding. Dan hari ini kita bakal membahas sesuatu yang seru banget karena ada kesalahan fatal dalam industri hiburan Indonesia. Jadi meremehkan loyalitas fans, khususnya para drakor, fans drakor ya di Indonesia. Dan ini mereka sebetulnya bukan sekedar penonton, tapi ini komunitas yang sangat solid dan setia dan kritis. Dan mereka nggak akan segan-segan buat menghancurkan sebuah proyek kalau mereka merasa dihina. Nah, siapa korbannya? Korbannya adalah bisnis proposal versi Indonesia. Fatal banget deh ini. Fatal banget. Ini gara-gara kesombongan salah satu aktornya nih. Jadi, kita akan coba ulas dulu ya. Jadi, film ini tuh cukup terkenal dari Korea. Jadi, versi Koreanya tuh yang main Kang Tae-mo. Waktu itu diperankan oleh An Hyo-soo. Jadi seorang CEO tampan dan cerdas. Kisahnya tuh Kang Tae-mo itu adalah sosok CEO tampan dan cerdas. Yang mainkan adalah An Hyo-soo ya, An Hyo-soo. Oke. Nah, kemudian ada lagi karakter nama Shin Hari yang mainkan kalau di Korea tuh Kim Se-jung dan karyawan yang menyamar sebagai calon pasangan di Kencan Buta. Nah, kemudian ada Chang So-hyun diperankan oleh Kim Min-kyu, sekretaris sekaligus sahabatnya dari Tae-mo. Kemudian ada Jin Young-soo yang diperankan oleh Seo In-ah, sahabat dari Hari, yang meminta bantuan dalam Kencan Buta. Ini karakter aslinya nih. Nah, Kang Tae-mo itu di Indonesia dimainkan oleh Abizar Al-Ghifari. Kemudian Shin Hari diperankan oleh Ariel Tatum. Cha Seung-hoon diperankan oleh Ardhito Pramono. Kemudian Jin Young-soo peran itu diperankan oleh Kathleen Halderman. Nah, sebenarnya pemain-pemain Indonesianya sudah dipilih yang lumayan ganteng, lumayan cantik ya. Maksudnya cukup keren, cukup ganteng dan cantik. Tapi ada kesalahan yang sangat fatal ya. Karena nanti saya akan lanjut dari ceritanya, kalian akan tahu ya. Mereka tuh mungkin dipilih yang ganteng, cantik, tapi asal comot. Kenapa saya bilang asal comot? Mereka yang dicomot ini belum tentu mengerti tentang film drakor. Padahal kalau biasanya diadaptasi, tentu dari harapan para pecinta film drakor itu yang diharapkan sebagai penonton bioskopnya adalah ceritanya semirip mungkin tapi dimainkan oleh orang Indonesia. Pemilihan pemain kalau kita lihat ya, ini penting. Tapi di bisnis proposal versi Korea, sukses besar itu karena pemilihan cast-nya itu benar-benar tepat dengan chemistry-nya tuh juga dibangun luar biasa. Yang kedua, eksekusinya tuh rapi dan modern dalam visual, setting, dan dialog. Kemudian respect terhadap genre dan fansnya. Nah, ketika diadaptasi ke Indonesia, apakah poin-poin ini diperhatikan? Nih, para pembikin film ya, mesti perhatiin ya. Sayangnya dari awal promosi aja sudah banyak tanda bahaya. Pertama nih, pemain utamanya terlalu percaya diri, bahkan cenderung arogan. Tahu kan komentarnya pemeran cowoknya yang dia bilang dia nggak perlu nonton film Koreanya karena dia mau main dengan gaya dia sendiri. Memang dia itu siapa? Ini sombong banget nih. Waduh, bintang-bintang terkenal aja pasti akan berusaha untuk mempelajari dengan baik karakter-karakter yang dimainkan. Ini sombong banget. Dia merasa mungkin sudah aktor papan kelas atas internasional mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua, komentar-komentar yang meremehkan versi Korea dan bahasa. Sudah arogan, merasa dia lebih jago dari pemain Koreanya. Dia bilang, ngapain sih fans drakor itu terlalu fanatik sama film Korea? Mati nggak? Yang ketiga, marketingnya seakan-akan memaksa penonton untuk menerima adaptasi ini sebagai sesuatu yang lebih baik. Jadi pembikin filmnya itu mau meyakinkan bahwa film yang versinya Indonesia ini bakal lebih baik dari film Korea yang sudah mendunia itu. Astaga. Nah, jadi Abizar Al-Ghifari, ini kalian pasti tahu ya, karakter ini bukan karakter sih. Ini orang, aktor ini yang versi Indonesianya itu tadi memainkan peran utama, itu mengaku hanya menonton satu episode dari versi asli. Gila, bayangin cuma satu episode guys. Dan dia bilang dia akan menciptakan interpretasinya sendiri tanpa mendalami sumber aslinya. Dan ini, waduh, fatal banget nih. Karena para penggemar langsung bilang apa?
ini akan diboykot nih ya. Karena penggemar setia drakor atau webtoon aslinya pasti mengharapkan adaptasinya tuh semirip mungkin. Fansnya pada marah dengan komentarnya ini, penolakan besar-besaran di media sosial, dan akhirnya proyek ini dijadikan bahan olok-olokan. Ini lagi main, mungkin segera turun bioskop sih, karena yang nonton sedikit banget kan. Ya, gini ya, kita lihat dari data penontonnya aja ya, yang terjadi ya. Hari pertama penayangan 6 Februari, hanya berhasil menarik penonton 6.894 penonton ke bioskop. Ini saya juga nggak yakin ini penonton beneran apa sebagian dibayar, kan biasanya ada penonton yang dibayar untuk nonton kan, untuk meramaikan bioskop. Yang kedua, tanggal 8 Februari 2025, penontonnya cuma mencapai 21.383 penonton. Padahal itu sudah kita anggap sudah dekat-dekat akhir minggu ya, maksudnya masih tanggal muda. Terus 8 Februari kan berarti hari Sabtu kan, harusnya lagi orang pada ke bioskop. Astaga, yang nonton cuma 21.000 selama berapa hari ini. Jadi penambahan hariannya terus menurun. Nah, ratingnya lebih gila lagi. Ratingnya di IMDb ya, anjlok ke angka 1/10. Gila nggak? Itu rendah banget guys, sampai dapat nilai 1. Lebih dari 17.000 ulasan yang sebagian besar negatif. Waduh, ini film parah banget sih. Sudah hancur, makin hancur, dan mungkin bisa jadi film paling hancur abad ini ya, bukan abad ini, tahun ini. Ya ini menunjukkan ini film gagal total ya. Jelek banget tuh, cuma 25.000 itu. Kalau dikali 2.000, astaga, cuma dapat duit nggak sampai 100 juta buat bayar pemainnya, mana bisa. Nah, gue udah sering ya bilang di Brand Bumkes ya, branding itu bukan cuma soal bicara produk, tapi juga soal komunikasi. Jadi di era digital kayak sekarang, kalau kamu sekali salah ngomong, dampaknya bisa mematikan. Ini kasihan Falcon Pictures nih, gara-gara salah pilih aktor yang arogan jadinya seperti ini. Nah, fans drakor di Indonesia itu militan. Jadi kalau mereka bukan hanya sekedar nonton, tapi mereka juga punya komunitas yang solid, yang saling bisa bersatu. Nah, mereka punya standar tinggi karena mereka terbiasa dengan produksi yang berkualitas. Kan filmnya Korea terkenal bagus-bagus ya. Dan mereka bisa mempengaruhi opini publik. Jadi kalau mereka aktif di media sosial dan aktif sekali, bisa menciptakan viral movement dalam hitungan jam. Nih, karena kompaknya mereka. Jadi kalau ada aktor atau film produksi yang merasa sok lebih hebat dari versi asli dan meremehkan fansnya, siap-siap aja diajar oleh mereka. Pasti diajar habis deh. Dan karena, ingat ya, di hiburan itu ya, fans itu bukan hanya penonton. Mereka adalah kekuatan yang bisa membangun atau menghancurkan sebuah proyek. Termasuk menghancurkan artisnya atau juga menghancurkan filmnya. Jadi rangkuman dari pelajaran branding kali ini adalah, pertama, kita harus respect terhadap fans. Karena fans itu adalah salah satu modal nomor 1. Kalau lu mau bikin adaptasi, pahami dulu siapa target pasarnya. Dan jangan pernah menyepelekan basis fans yang sudah ada. Karena itu kalau kalian nggak bisa ngerangkul, kalian akan gagal total. 2, jangan terlalu percaya diri sebelum membuktikan diri. Marketing yang arogan, sombong, justru bisa bikin proyek hancur sebelum rilis. Fans sekarang itu lebih pintar dan kritis, dan mereka bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang sekedar gimmick. Yang ketiga, adaptasi harus punya nilai lebih, bukan sekedar copy paste. Nah, apalagi kalau diadaptasi jauh lebih jelek tapi sok-sokan jauh lebih bagus. Nah, kalau cuma menduplikasi tanpa ada sentuhan lokal yang kuat, ya buat apa? Fans lebih pilih versi asli daripada versi tiruan yang lebih lemah. Terus tadi tuh aktornya sombong-sombong gitu loh. Jadi yang keempat, bangun engagement yang positif dengan audiens. Kasian deh pemain-pemain yang lain gara-gara satu aktor yang sok sekali ini ya. Ini pelajaran berat ini ya. Pelajaran buat aktor yang lain juga. Jangan seperti ini. Jangan pernah menyepelekan fans. Juga fans drakor juga jangan disepelein, atau fans apapun. Karena mereka tuh bisa jadi pendukung terbesar, tapi juga bisa jadi musuh terbesar kalau mereka merasa diremehkan. Dan buat aktor-aktor di industri ini ya, kesombongan itu bisa jadi bumerang. Lu mungkin merasa jadi bintang besar saat ini, lu merasa paling ganteng. Tapi ingat ya, tanpa dukungan penonton lu tuh bukan siapa-siapa. Banyak orang yang lebih ganteng, banyak orang yang juga nggak ganteng bisa sukses. Banyak orang yang cantik, banyak orang juga yang nggak terlalu cantik tapi bisa sukses. Itu tergantung kalian bagaimana kalian engage dengan fans-fans kalian. Kasus bisnis proposal versi Indonesia ini jadi bukti nyata bahwa branding bukan cuma soal nama besar dan hype sesaat, tapi soal bagaimana lu membangun hubungan dengan audiens.
Kalau lu nggak merasa mengenai fans, ya jangan kaget kalau proyek lu juga tidak akan dihargai dan dihancurkan oleh para fans yang kamu tidak pernah hargain itu. Jadi gue Sugi Mitra, pakar digital branding. Sampai jumpa lagi di acara Brand Boomcast selanjutnya. Semoga analisa ini cukup berguna buat para pemain film, ataupun aktor, ataupun produser film, ataupun semua di dunia film. Dan jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng, komen pendapat. Kita akan lihat bahasan-bahasan selanjutnya. Stay branding, stay booming. Brand Boomcast.